Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah praktikum pemrograman web. Nah, untuk kelas praktikum ya di pertemuan ke-14 ini kita hanya merefresh lagi ya atau menerapkan atau mengimplementasikan teoretikal yang pernah kita pelajari kemarin untuk kelas teori ya. Jadi langsung ke implementasinya. Nah, untuk pokok bahasannya yang pertama adalah install dulu Laravel ya menggunakan Composer, kemudian Laravel 9 nanti akan diinstal ya dengan Bootstrap 5, out scaffolding, nanti kita akan menambahkan user registration dan login. Untuk yang CI nanti ya coba kiranya saya tambahkan atau tidak nanti ya coba menyesuaikan. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah yang teman-teman bisa nanti jalankan ya ketika ingin melakukan instalasi Laravel yang menggunakan Composer. Jadi nanti teman-teman mengakses dulu Get Composer ya, kemudian download Composer Setup, kemudian silakan nanti diinstal menggunakan default setting ya, jadi settingan yang sudah diberikan saja tidak usah diubah. Kemudian membuka command line atau pakai Visual Studio Code saja tidak apa-apa, lebih mudah. Nanti setelah itu misalkan dengan Visual Studio Code ya, teman-teman tinggal membuka folder si kemudian htdocs. Nah, kemudian silakan nanti tinggal mengcopy ya sintaksnya untuk membuat Laravel 9-nya. Kemudian masuk ke directory ya, change directory Laravel 9. Kemudian kopikan ini ya PHP Artisan Serve. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan pada ini ya, satu link ini ya. Silakan nanti tinggal diklik. Kalau misalkan menggunakan Visual Studio Code biasanya sudah ada ya follow link, jadi tinggal diklik saja. Kemudian nanti misalkan ya untuk menghindari error, misalkan teman-teman ingin membuat kopiannya, silahkan ya hasil folder Laravel yang terdapat di htdocs tadi ada Laravel 9 bisa di-copy ya. Nah, kemudian nanti silahkan ya hasilnya ketika teman-teman tadi ya sudah mengeklik follow link yang ada di Visual Studio Code, teman-teman akan diarahkan ya pada halaman browser ya 127.0.0.1.2 Nah, akan di apa namanya tampilkan ya di sini ya halaman Laravelnya. Laravel versi 9.13 ya. PHP saya PHP 8. Nah, nanti menyesuaikan dari teman-teman untuk PHP-nya biasanya. Nah, kemudian setelah itu, setelah sukses ya untuk tahapan installnya dari Laravelnya, silakan nanti teman-teman bisa mencobakan ya untuk kombinasi Bootstrap 5 out scaffolding untuk penambahan user registration dan login. Langkah awalnya teman-teman bisa download dulu untuk Node.js-nya, kemudian sama dengan tadi ya untuk instalasi Git Composer modelnya. Jadi teman-teman gunakan saja setting default ya untuk melakukan instalasi sampai selesai. Kemudian silahkan ya mungkin yang mudah pakai Visual Studio Code aja teman-teman. Kemudian nanti silahkan ya menentukan lokasinya. Kemudian baru buka new terminal baru ya di Visual Studio Code-nya, tes dulu npm version-nya. Di copy saja npm spasi strip 2 version ya. Ini di copy saja, nanti teman-teman akan diberikan versinya. Misalkan seperti ini ya, 8.5.5. Nah, meskipun teman-teman sudah diberikan ya mungkin nanti npm version-nya ya. Nah, nanti silahkan dicek lagi. Kalau misalkan nanti teman-teman ketika cek ini ya apa namanya npm version di dalam ini ya Visual Studio Code belum muncul, silahkan di close dulu aja Visual Studio Code-nya. Kemudian dibuka kembali filenya ya. Nah, nanti teman-teman sudah merefresh nanti Visual Studio Code-nya kalau misalkan belum sukses. Nah, kemudian sebenarnya untuk npm sudah terinstall teman-teman, tapi tidak jarang nanti ada proses ya yang mungkin perlu membutuhkan kesabaran juga. Jadi meskipun di sini ya saya sampaikan npm version sudah muncul, tapi masih ada kemungkinan di mana path dari Node.js-nya belum terdefinisi ya. Jadi menyebabkan nanti ketika mungkin teman-teman akan bisa menjalankan keseluruhan proses sampai akhir gitu ya jalan, tapi nanti bentuk dari visual ya si apa registration dan juga login mungkin kurang sedikit ini ya menarik, tidak seperti menggunakan Bootstrap, masih kayak ini ya
plain HTML biasa gitu. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, mungkin kita bisa langsung dulu ya melengkapi dengan pendefinisiannya dulu ya untuk part di Node.js-nya. Maka agar Bootstrap-nya lebih terinstall dengan sempurna. Kalau misalkan langsung bisa nih teman-teman jalan, tapi ada potensi Bootstrap tidak terinstall dengan sempurna. Maka silahkan nanti dilengkapi dulu ke control panel, kemudian advanced system setting, masuk ke environment variable, pilih path-nya, kemudian diedit. Nanti tambahkan saja di sini ya, si program files Node.js. Kemudian klik OK, beberapa kali mungkin karena dia keluar window. Kemudian masuk lagi ya ke Visual Studio Code. Menentukan tadi ya lokasi file kita, C, SAM, kemudian htdoc, Laravel 9. Kemudian buka terminal baru, tes npm versionnya. Setelah itu baru nih teman-teman. Kalau ini sudah ya biasanya. Nah baru teman-teman lanjut ke langkah 5, yaitu mengcopy dan menjalankan sintak. Ini di copy aja, Composer require Laravel UI. Kemudian PHP Artisan UI Bootstrap. Kemudian baru npm install, npm run dev. Kemudian PHP Artisan serve. Jadi silakan dijalankan masing-masing sintaksnya. Kemudian nanti teman-teman akan diarahkan ya ke ini ya, satu link ini. Kalau misalkan kita pakai Visual Studio Code, teman-teman sama seperti tadi, tinggal follow link. Nah, setelah follow link, nanti teman-teman akan melihat juga halaman yang sama dengan yang tadi, tetapi nanti akan ada ini ya, tambahan link untuk login dan register. Nah, nanti akan diberikan ini ya teman-teman ya, penambahan link di pojok kanan atas. Hampir sama ya, halamannya sama, linknya juga sama, hanya perbedaannya di sini ya, ada login register. Nah, kemudian untuk login bisa diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Ini adalah halaman ketika Bootstrap-nya juga sudah terinstall dengan baik. Kalau memang belum, nanti biasanya dia akan ada di kiri, di mana nanti bentuknya belum menggunakan Bootstrap, lebih kepada bentuk input untuk ini ya teman-teman ya, form input untuk yang masih HTML biasa. Nah, kemudian ini untuk loginnya ya. Kemudian ini untuk registernya. Register di sini nanti teman-teman akan diarahkan ya pada pengisian kalau tadi 2 field ya, ada email, ada password. Kalau di sini ada nama, ada email, ada password dan confirm password. Nah, kemudian setelah tampilannya ya teman-teman ya selesai. Nah, ini nanti kita buatkan dulu kedua tampilan ini selesai. Silakan kita buatkan dulu database-nya. Jadi nanti kita coba menghubungkan ke database-nya. Caranya yang pertama dengan menyalakan Apache dan MySQL di Sampipi. Kemudian buka localhost php-admin ya. Kemudian teman-teman silakan membuat database baru. Nah, untuk membuat database baru bisa melalui php-admin, bisa melalui command line ya. Silahkan nanti berarti create database ya sintaksnya. Silahkan diberikan nama untuk database-nya, boleh Laravel 9 ataupun bebas. Kemudian masuk ya, buka folder di Visual Studio Code berdasarkan lokasi tadi ya, C, Sampipi, htdocs, kemudian Laravel 9. Kemudian seperti ini teman-teman di saya Laravel 9, dibuka dulu filenya di VS Code, kemudian dicari ya file dengan .env-nya. Nah, masih di struktur Laravel 9. Ini di saya, kemudian saya buka filenya. Silahkan nanti ini ya, pada poin nomor 6 ya teman-teman ya. Sesuaikan penamaan database-nya dengan database pada langkah nomor ini ya teman-teman ya. Bukan nomor 10 ini, revisi ya, bukan langkah nomor 10, tetapi langkah 3 ini. Mohon maaf ya, ini langkah 3 maksudnya. Jadi disesuaikan di sini dengan penamaan yang tadi, Laravel 9 gitu. Ini nanti saya sesuaikan. Kemudian diklik save. Nah, kemudian menghubungkan ke database-nya ya. Nah, nanti silakan buka terminal ya, new terminal baru di VS Code. Kemudian copy ya dan jalankan sintaksnya. Ada PHP Artisan Migrate, kemudian PHP Artisan Serve. Nanti silahkan ya. Mungkin nanti ketika awal teman-teman belum mendapatkan ini ya, kelima tabel. Jadi masih database teman-teman yang baru dibuat Laravel ini saja belum ada tabelnya.
baru setelah teman-teman menjalankan sintaks ini, akan ada proses migrasi ya dari, ini ya, Laravel, server ya, dari, si Laravelnya nanti akan dimigrasi ya ke ini ya teman-teman ya, ke database kita. Nah baru setelah teman-teman refresh nanti akan muncul ya 5 tambahan tabel baru. Nah kemudian teman-teman bisa nih mengklik untuk membuka tabel user. Nanti kita akan melakukan ini ya, penyimpanan registrasi dan loginnya nanti untuk, mengambil datanya di tabel user ya. Nah, di sini nanti akan teman-teman lihat bahwa di sini masih field atau kolom kosong untuk tabel user, belum terisi data. Nah, maka untuk itu nanti teman-teman bisa mengetes ya untuk mencobakan loginnya tadi ya. Nah, nanti untuk, masuk lagi teman-teman, silakan menggunakan PHP Artisan Serve ya untuk follow link yang tadi ya untuk mengakses halamannya, kemudian, mengetes ya registernya dulu untuk mengisikan data teman-teman ya, berdasarkan kriteria ini ya, misalkan nama, email, kemudian di sini ternyata password ada permintaan setidaknya ada 8 karakter, silakan diikuti saja. Nah, kemudian setelah sukses, nanti teman-teman akan masuk ke dalam dashboard page atau homepage menunya ya di sini. Nanti akan ada sapaan "You are logged in". Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada, user juga ya. Nah, username-nya di atas, kemudian, halaman selamat datangnya. Kemudian teman-teman nanti akan bisa melihat di dalam, database teman-teman ya, untuk tabel user sudah ada inputan satu data baru. Ini misalkan data saya ya. Nah, di sini kemudian nanti teman-teman untuk keluar silahkan ya membuka browsernya tadi di bawah username teman-teman bisa klik logout. Nah, setelah nanti logout teman-teman akan di-redirect ya, kembalikan ke halaman login. Untuk login nanti teman-teman silahkan bisa login dengan email dan password tadi dengan nanti akan dikembalikan ke halaman home-nya ya. Home-nya, kemudian nah silakan bisa melihat juga ya ada opsi forgot password ya. Nah, untuk forgot password di sini memang sintaksnya belum terisi ya, jadi button-nya memang belum berfungsi, tetapi halamannya sudah dibuatkan ya. Oke, saya kira demikian ya untuk, praktikum kita hari ini, silakan nanti bisa dites ya untuk, latihan. Nanti silakan ya bisa mencobakan dulu untuk ininya ya teman-teman ya, proses kita hari ini. Sebentar. Baik rekan-rekan, untuk latihannya mohon maaf ya tadi belum saya tambahkan, silakan nah ya, nah untuk, latihan di praktikum, pertemuan 14 silakan ya nanti lakukan instalasi Laravel dengan mengikuti langkah yang telah dijelaskan dan memberikan screenshot ya untuk bukti instalasi sukses. Nah, di sini di antaranya tadi ya, ada proses install Laravel, kemudian Laravel User Registration, dan juga Laravel User Login. Silakan nanti, di-submit ya, di-lead. Saya kira demikian, terima kasih. Nanti mungkin, saya bisa lengkapi ya, dengan untuk tutorial percobaannya untuk, bisa memudahkan. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.